Nabila Salsabila dari kelas 10 MIPA 4 ingin membacakan hasil kerja saya dalam PTS Bahasa Indonesia. Saya memilih tim kontra dalam topik pengaruh gadget pada anak. Saya memilih topik ini dikarenakan hal yang saya pilih terjadi pada lingkungan saya sendiri. Seorang anak akan dilatih maupun terlatih ketika dirinya berusia sangat dini. Pengaruh gadget mungkin menjadi salah satu yang membawa dampak buruk ketika anak sedang di masa berkembangnya. Yang saya lihat dari sekitar, seorang anak yang seharusnya ditemani masa bermain dengan anak seusianya akan cenderung lebih memilih untuk sendiri dibandingkan bermain bersama. Anak tersebut akan membuat dirinya lebih fokus memandang serta bermain gadget tanpa orang tuanya biasakan untuk memotong durasinya bermain gadget. Hal ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan pada sifat anak. Bagaimana sih durasi bisa mempengaruhi? Dalam penelitian, para ahli menyarankan anak untuk bermain gadget hanya dalam kurun waktu 1-2 jam per hari. Namun, hal ini seringkali diabaikan. Anak akan dibiarkan bermain gadget bahkan sampai waktu yang bisa dibilang terlalu over. Ujarnya, hal ini dilakukan agar anak lebih paham dengan perkembangan. Ujarnya, hal ini dilakukan agar anak tidak merepotkan orang tuanya ketika sedang ada pekerjaan atau urusan. Tidak, menurut saya ini sangat salah untuk dilakukan. Perkembangan bagi anak yang di bawah umur, apalah artinya? Sebagian dari mereka bahkan masih belum tahu pasti apa itu masalah dan apa itu manfaat perkembangan zaman. Seharusnya ketika seseorang atau sekelompok orang ingin memberikan manfaat perkembangan zaman melalui gadget, haruslah dengan batasannya sendiri. Perkembangan yang sesuai dengan umurnya, perkembangan yang sesuai dengan durasinya. Perhatikanlah apa saja yang akan dilihat anak ketika dirinya bermain gadget. Atur semuanya, durasi, konten, produk, dan hasil yang ingin didapatkan. Kemudian, hubungan dari sifat adalah melalui pemakaian gadget yang terlalu over akan memberikan sifat temperamental. Anak akan menjadi lebih pemarah dan mungkin menjadi lebih sering menangis. Ketika konten yang diberikan atau dipasukkan pada anak itu terlalu over, tidak menutup kemungkinan jika yang anak lihat tidak seperti yang seharusnya mereka lihat. Mungkin saja kontennya yang berbau tidak layak, tidak sengaja terlihat oleh anak, membuat dirinya penasaran hingga terus-terusan melihat hal itu. Durasi yang panjang bisa juga membuat mereka ketergantungan pada gadget, tidak mau dipisahkan dengan gadget. Walaupun saat masa perkembangan anak itu dini, anak akan lebih minim dalam mengontrol emosinya, sehingga ketika dirinya dipisahkan dari gadgetnya, anak akan menangis dan marah. Setelah masa itu, ketergantungan bisa saja membuat atau menjadikan mereka sebagai individu yang tertutup dan minim sosialisasi ketika berada di luar rumah. Hal inilah yang memperkuat keyakinan saya untuk mengeluarkan pendapat kontra dalam mosi kali ini. Kemudian saya akan membacakan biografi mengenai ibu saya. Ibu saya, Siti Bilqis, dikenal sebagai sosok wanita yang sangat telaten dalam mengurus anak-anaknya. Memiliki kepribadian yang tegas, namun juga lembut di saat yang bersamaan. Menurut beberapa kerabat, beliau biasa dipercaya nenek untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak dan mengurus seisi rumah, juga mengayomi adik-adiknya sebagai tugas sebagai seorang anak tunggal sekeluarga. Beliau lahir di Barabai tanggal 15 Juli tahun 1972, membuatnya menjadi yang tertua dari 3 saudara lainnya. Beliau sendiri memiliki pekerjaan atau perjalanan pendidikan yang singkat. Tidak melakukan pendidikan bukanlah hal yang tabu bagi keluarga daerah pada saat itu. Dilahirkan dari keluarga yang selalu bekerja dengan tangan, ibuku memulai dunia pekerjaan bersama dengan orang tuanya, yaitu dengan menemani orang tua beliau mengelola kebun. Begitupun dengan adik-adiknya. Dari pekerjaan yang ditekuni ibuku, mampu membuat beliau menjadi seseorang yang lebih telaten dalam mengerjakan sesuatu.
beliau tumbuh menjadi seseorang yang di kemudian hari sangat memikirkan permasalahan pendidikan. Pekerjaan kedua yang dilakukan beliau ketika sudah lama berkebun adalah menjual pakan ternak atau dedak. Kemudian ditambah dengan membuka toko sembako. Ketika usaha itu dibentuk, beliau sudah menikah dan hal ini adalah salah satu rencana beliau serta suaminya. Ketekunan dan keuletan beliau semasa berkebun membuat beliau terbantu dalam masalah berniaga dagangannya. Ibuku sangat handal mengelola uang. Tangannya bergerak dengan gesit ketika saya melihat beliau menghitung uang dagang ketika warung sudah tutup di malam hari. Bukti keuletan ibuku adalah ketika beliau membuat masakan. Ibuku sangat memperhatikan bahan dan takaran sehingga menurutku beliau terlalu melebihkan perhatiannya. Walaupun hasil masakannya gagal, ibuku akan kembali memasak hal yang sama sampai semuanya bisa berhasil dan memenuhi standar yang beliau ciptakan sendiri. Ibuku bilang, ini adalah standar kelayakan makan. Dalam usaha, ibuku masih berdagang sembako hingga saat ini. Beliau sekarang melanjutkan usahanya dengan menjadi seorang ibu kos atau bos barak. Hasil usahanya kali ini didapatkan beliau dengan hasil kerja keras serta ketekunan yang beliau tuangkan pada saat menjalani usaha toko sembakonya. Hingga saat ini pun, ibuku masih berkebun. Hasilnya akan ia jual di depan toko dengan harga yang relatif lebih murah. Ketekunan dan usaha hebat inilah yang membuatku sangat membanggakan beliau menjadi ibu. Usaha ini adalah bukti pendirian beliau sebagai anak sulung yang menjaga adik-adiknya serta berbakti pada kedua orang tuanya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan video dan lain sebagainya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya memohon izin untuk mengakhiri video dengan mengucapkan terima kasih.